Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai formasi P3K di tahun 2024 ya, tentunya untuk tenaga teknis terbanyak ya, kesempatan besar untuk honorer. Di sini kalau kita sebutkan bahwa untuk tenaga teknis terbanyak, maka mungkin sebelumnya di tahun 2023 kesempatan untuk mengisi formasi di kategori teknis mungkin belum memuaskan ya. Tentunya di sini menjadi PR untuk Menpar RB untuk bagaimana ya sistem ini bisa menjaring semua honorer khususnya untuk tenaga teknis untuk bisa mengisi formasi kekosongan di tahun 2023. Nah, informasinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpar RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan untuk formasi P3K tahun 2024 ini lebih banyak diperuntukkan untuk honorer ya. Tercatat dari formasi P3K di instansi daerah sebanyak 419.146 untuk guru, kemudian untuk kesehatan 417.196, sedangkan untuk teknis terbanyak ya di sini 147.416 formasi untuk tenaga teknis. Nah, tahun ini formasi untuk tenaga teknis lebih banyak dibandingkan guru dan nakes, kata Menteri Anas dalam siaran persnya. Alokasi P3K 2024 ya terbanyak menjadi kesempatan honorer teknis administrasi lebih besar. Apalagi pemerintah juga sudah melonggarkan persyaratan dengan mengakomodasi lulusan SD. Jadi tidak hanya untuk S1 ya, SMP atau SMA, di sini lulusan SD pun bisa diangkat untuk menjadi P3K ya, tentunya dengan persyaratan tertentu ya, mungkin dari masa kerja dan sebagainya diperhitungkan. Selain P3K ya, ujarnya pemerintah ini memberikan kesempatan kepada Pemda membuka penerimaan CPNS. Alokasi yang disiapkan pemerintah sebanyak untuk CPNS 2024 sebanyak 483.575. Dengan demikian, jika di total formasi CPNS tahun 2024 P3K untuk instansi daerah sebanyak 1.867.000 ya, 3.333 ya. Formasi CPNS P3K tahun ini untuk Pemda sebanyak 1.867.333 yang terdiri atas 480.000 CPNS dan 1 juta sekian ya untuk P3K. Mudah-mudahan ini bisa terserap secara maksimal, ucap Menteri Anas. Menteri Anas juga merinci ya formasi untuk instansi pusat sebanyak 429.000 ya. Kemudian untuk 207.247 calon pegawai negeri sipil dan 221.936 bagi P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, kemudian dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara alokasi untuk sekolah kedinasan tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi ya. Untuk formasi instansi daerah lebih besar daripada instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah. Nah, ini merupakan talenta-talenta ya yang menjadi fondasi utama di pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut emas 2045 ya, ungkap mantan bupati tersebut. Ya, tahun ini formasi CPNS yang dapat dilamar oleh lulusan baru sebesar 690.822. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara yang guna memberikan kesempatan kepada talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaga kepada bangsa. Menteri Anas menyampaikan pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret untuk menuntaskan tenaga non ASN termasuk K2 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K ya yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberikan ruang bagi tenaga ASN untuk menjadi P3K jelas Anwas. Menteri Anas menjelaskan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan. Pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah tetapi juga
penyebaran ya. Pemerintah akan berusaha untuk mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air, pungkasnya. Nah, itulah informasi yang bisa disampaikan mengenai jumlah terbanyak ya untuk formasi P3K tahun 2024 ya. Ini menjadi kesempatan besar untuk Bapak Ibu untuk bisa melamar, khususnya untuk tenaga teknis. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.